Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Berdokter Indonesia dengan gua Dr. Peter Kombo. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas tentang burung yang ngelemak ya. Ngelemak tuh apa sih? Nah, kasus ini banyak sekali kita lihat, kita banyak tahu di burung-burung kayak burung-burung berkicau ya, murai, kemudian juga kenari, dan banyak jenis lainnya. Di burung-burung paruh bengkok pun itu juga sering terjadi ya. Nah, kayak kakatua gala, parkit, lovebird, dan jenis-jenis lainnya. Nah, buat kalian yang mau tahu itu burung ngelemak itu apa sih, kemudian gimana caranya nangani, ngobati sampai tuntas versi dokter hewan ya, pantengin terus channel Berdokter Indonesia dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel. Oke, gua awali dulu tentang penjelasan burung ngelemak itu apa. Nah, jadi burung ngelemak itu sebetulnya adalah istilah lain atau istilah awam bagi para hobiis tentang burung yang obesitas. Obesitas itu kita tahu bahwa obesitas itu adalah overweight, kegemukan ya. Nah, kok bisa overweight, kegemukan sampai timbul burungnya itu ngelemak ya. Nah, ini biasanya disebabkan dari banyak faktor sebetulnya ya. Ada faktor seperti kelebihan nutrisi, jadi nutrisinya nggak seimbang, makanan yang dikasih itu terlalu banyak kandungan lemak, karena kita tahu bahwa ada namanya makronutrien kayak protein, karbohidrat, lemak, ada juga mikronutrien ya. Mikronutrien itu antara lain vitamin dan mineral. Oke, nah kalau dari sisi nutrisi biasanya pakan-pakan yang diberikan ke burung-burung kalian di rumah itu nggak seimbang, terlalu tinggi lemak, kandungan lemaknya terlalu tinggi, seratnya rendah, dan kandungan-kandungan yang lainnya rendah. Nah, sehingga apa yang memang mereka makan berlebih tentu mereka timbun kan, sama kayak kita kalau punya barang lebih pasti kita timbun di rumah. Nah, sama di burung pun juga begitu. Jadi begitu kalian kasih terlalu banyak over extra fooding atau makanan-makanan yang terlalu banyak kandungan protein dan lemaknya tinggi ya, contohnya kalau kenari kalian sering kasih telur. Nah, itu kalau berlebihan tentu mereka timbun cadangan makanan yang di perut ya gitu. Nah, sama halnya juga kayak di paruh bengkok. Nah, pemberian makanan yang monoton, yang nggak seimbang, kayak seperti lovebird, kalian kasihnya cuman millet, biji-bijian doang yang itu lemaknya tinggi tapi seratnya sangat rendah sekali, vitaminnya rendah, sehingga ya itu tadi nggak balance, nggak seimbang nutrisinya di dalam tubuh, dan akhirnya si burungnya nimbun sebagai bentuk lemak ya. Oke, sekarang gimana sih ciri-cirinya burung yang lemak itu? Nah, tentu saja ciri klinis ini gampang ya, kita bilangnya gejala klinisnya. Salah satunya yang paling nampak yaitu dari perubahan fisiknya ya. Kita tahu bahwa ini burung ngelemak tuh pasti ada yang ditimbun kan. Nah, timbunan ini karena kita tahu kulit burung itu tipis banget. Nah, jadi timbunan lemaknya mesti kelihatan karena adanya di bawah kulit. Ya, contohnya misalkan di burung-burung kicau kita sering lihat lemaknya itu adanya di perut. Ya, di beberapa jenis paruh bengkok juga adanya di perut gitu. Nah, lemak ini warnanya pasti kekuningan rata-rata ya. Ya, kita bilang kalau istilah medisnya xanthoma, kalau enggak lipoma ya. Jadi perkembangan lemak yang banyak banget tuh di area situ. Dan di beberapa burung kicau juga itu bisa sampai keluar dari dalam rongga dada dan abdomen itu sampai ke arah atas pundak ya. Itu, dan itu lama-kelamaan akan menyebabkan gangguan, namanya sesuatu yang berlebih pasti akan ada gangguan ya. Beberapa gangguannya antara lain, yang pertama kalau di burung-burung kicau kita bisa lihat tuh mulai dari dia malas berkicau ya, malas
bunyi dan lain sebagainya, kemudian juga jadi nggak aktif, dan lama-kelamaan kalau itu memang terjadi dan sampai ngeganggu, ngegencet organ-organ di dalam badannya dia, si burung itu akan mengalami gangguan ya. Kalau lemaknya dia nekan ke hati atau numpuk di hati juga, itu pasti nanti akan ada gangguan hati, bulunya berubah, metabolismenya jadi jelek dan lain sebagainya. Kalau dia menekan organ reproduksi, nah itu kalau di burung-burung betina itu bisa bikin resiko egg binding. Nah itu juga sesuatu yang nggak kita pengen ya. Nah terlebih di burung-burung yang burung-burung breedingan itu bisa menyebabkan jadi burung itu nggak mau birahi ya. Jadi burung itu nggak mau kawin dan lain sebagainya, atau kalau pas kawin karena mengganggu postur alami daripada si organ reproduksinya, akhirnya telurnya infertil semua gitu, dan lain sebagainya. Jadi itu gejala klinisnya kita bisa lihat dari situ. Nah, penimbunan lemak ini juga itu bisa ada tidak hanya di perut dan dada, tapi bisa juga di sayap ya, karena yang jelas si lemak itu banyak ditimbun di jaringan-jaringan yang longgar ya. Jadi kalau di burung kan banyak tuh ada di sayap, kemudian ada di perut, itu semuanya jaringan yang longgar ya, kulitnya juga tipis, jadi itu gampang sekali ketimbun. Ada penyebab lain juga, jadi seperti pemberian makanan yang berlebih ya tentunya gitu. Selain nggak seimbang tadi atau monoton, pakan berlebih juga bisa merangsang dari si burung itu bisa ngelemak ya. Nah selain itu juga rendah aktivitas ya. Kalian seneng burung, tapi banyaknya memang si burung itu disimpannya dalam sangkar terus tuh. Nah dengan rendahnya aktivitas daripada si burung itu, dia cuma ditenggerin aja terus di dalam sangkar, atau kalian punya burung-burung jinak lain jarang diajak main dan lain sebagainya, akhirnya harusnya dia ngeluarin energi banyak buat aktivitas dia, tapi karena dia nggak ngapa-ngapain, ditimbunlah itu tadi si energinya itu ya. Jadi ingat bahwa burung itu hewan dengan metabolisme yang tinggi, jadi beda sama mamalia, anjing, kucing dan lain sebagainya, beda. Burung itu bisa jauh lebih tinggi metabolismenya. Jadi itu juga salah satu yang menyebabkan si burung ini bisa ada penimbunan lemak. Oke, terus sekarang gimana caranya dok kalau untuk pencegahan nih? Nah, ya pencegahan di burung yang lemak ini tentu saja tadi kita udah tahu penyebabnya ya, mulai dari nutrisi, aktivitas rendah, kemudian juga nggak seimbang, kebanyakan pakan dan lain sebagainya. Nah, tentu saja pencegahannya lingkupnya nggak jauh dari situ. Yang pertama, bisa si burung itu sesekali atau rutin dikasih space kandang yang cukup luas, di kandang, taruh di kandang umbar, dilepas di kandang besar, banyak diajak main buat burung-burung paruh bengkok dan lain sebagainya. Jadi dia aktif. Kalau pada saat dia aktif terbang-terbang dan lain sebagainya, dia akan bakar terus tuh ya, timbunan energi yang ada di tubuhnya, dia akan aktif terus. Nah kemudian yang kedua, kasih pakan yang seimbang tentunya. Seimbang ini artinya semua kecukupan nutrisinya terpenuhi, mulai dari vitamin, mineral maupun perbandingan dari tadi makronutrien itu tadi ya. Itu bisa karbohidrat, bisa proteinnya, dan lemaknya sedikit gitu. Yang penting kebutuhan dia terpenuhi semuanya. Nah, dan jangan lupa juga banyak kasih untuk beberapa jenis burung tertentu ya, seperti jenis-jenis burung paruh bengkok itu bisa juga divariasikan dengan pakan yang banyak macamnya ya. Jadi jangan cuman monoton kasih 1-2 macam pakan aja. Oh kakak tua gua maunya dikasihnya cuman jagung sama kuaci, jadi kasih kuaci, jagung terus. Nasi lovebird biar gampang, praktis, pakai millet aja gitu dan lain sebagainya. Nah ini harus dihindari. Nah kalau di alam kita tahu bahwa si burung-burung ini dia bebas milih, mau milih apa aja dia bebas. Nah oleh karena itu kasihlah dia variasi pakan yang beraneka rupa. Pada burung-burung berkicau ya, biasanya memang kita bisa kasih berbagai macam jenis serangga, jangan cuma satu macam aja tuh. Nah tetapi juga ingat jumlahnya jangan berlebihan karena pasti ada efek-efek lainnya. Nah, pada burung-burung paruh bengkok kayak lovebird contohnya, kita bisa kasih berbagai macam makanan yang cocok ya. Sebaiknya memang dalam satu hari itu
dia bisa dapat 5-7 macam makanan, itu oke banget gitu. Jadi ada contohnya kalau biji-bijian campurnya, karena dominannya si lovebird ini makan biji ya, bisa millet merah, millet putih, kemudian joaout, canary seed, niger seed, kemudian kuacinya sedikit aja, tambah jagung segar, tambah sayur. Sedikit-sedikit semua dicampur tapi dia lengkap. Atau ada cara lain juga, kita kurangi kandungan lemaknya dari si biji-bijian yang kita kasih. Ya, caranya gimana? Caranya kita bikin dia berkembang untuk bisa jadi kecambah. Jadi si biji-bijinya kita spray gitu, kita spray, taruh di atas tisu, diamkan semalam, besok paginya kasih, sehingga si millet yang tadinya, si biji-bijian yang tadinya itu banyak kandungan lemaknya, karena dia dirangsang untuk tumbuh, dia jadi banyak kandungan vitamin. Nah, itu juga salah satu cara atau trik yang bisa dipakai teman-teman. Oke, nah yang berikutnya bisa juga dengan cara, kalau teman-teman bilangnya juga rutin jemur ya. Nah, jemur itu sebetulnya lebih ke arah untuk tujuannya meningkatkan metabolisme si burung ya. Dengan badannya lebih hangat, dia biasanya lebih aktif, karena burung itu suhu badannya lebih tinggi dibandingkan mamalia ya. Dia bisa 39,5 sampai 42 derajat. Jadi dengan dijemur dia banyak lebih aktif, tapi ingat jangan kepanasan. Kalau burung Anda sudah ngelemak terus di jemur over time, kepanasan, yang ada malah malah shock temperatur ya, malah jadi kepanasan, malah jadi heat stroke nanti. Dan itu akan timbul masalah lain, burungnya megap-megap, colek sedikit langsung lewat. Oke, untuk penanganan dan pengobatannya macam-macam banget. Nah, salah satunya ya kalau bisa tidak operasi, nggak usah dioperasi dulu ya. Jadi teman-teman bisa ngelakuin cara-cara yang tadi, cara-cara pencegahan yang tadi ya, dengan terapi pakan dan lain sebagainya dirubah, kemudian aktivitasnya dibuat lebih aktif, itu juga ngebantu. Nah, tapi untuk beberapa kasus tertentu yang si lemaknya itu sudah terlanjur besar dan si burungnya udah makin buruk kondisinya, kita bisa ambil opsi operasi. Nah, ini ada video, beberapa foto-foto juga, dokumentasi yang sudah gua tangani sendiri. Itu ada operasi di burung murai batu ya, kita ngeluarin lemaknya sudah beberapa ekor. Kemudian ada juga di kakatua galah ya. Nah, tetapi ingat bahwa penanganan operasi ini tentu saja harus dilakukan oleh orang yang berkompeten ya. Jadi kalau teman-teman mau lakukan pilihan penanganan operasi dibuang lemaknya untuk mempercepat, itu lakukanlah ke dokter hewan yang Anda percayai ya. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Silly my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air, and that we made for ourselves. This won't be the last time. Oke, sekarang kita mau penanganan operasi di burung kakatua galah yang ada lemaknya. Nah, kita bisa lihat di sini lemaknya posisinya banyak banget, ada di abdomen, di perut, semua numpuk sampai ke arah belakang. Nah, kita mau buang ini sekarang, kita operasi, jadi mudah-mudahan lancar.
tadi sekilas video tentang burung yang lemak. Itu bisa dipakai dibuat burung kicau maupun di burung-burung hias, burung paruh terutama. Nah, simak terus videonya, ikutin terus channelnya, jangan lupa subscribe, komen silahkan di bawah ini, komen kalau yang mau tanya tentang burungnya, nanti gue coba bantu jawab. Bye bye.